Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Salaman dulu mas. Wah, salaman ya. Ini wujud. Wah, jadi kalau dengan Mas Agus ini sebetulnya setiap hari ketemu, tapi ini konteksnya kayaknya agak sakral mas. Khususan ini ya. Iya, Susan. Mencari apa nih? Maksud apa nih Mas Edi? Enggak, ini saya merasa tergetar hati saya ketika banyak masyarakat kita itu terkondisi pada pro dan kontra mas. Pro dan kontra itu yang kadang-kadang saya mencoba menganalisa, sepertinya ini suratan mas, suratan dari Gusti Pangeran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang mesti terjadi gitu terkait sama ini mas. Apa nih? Fenomenal ini, viral kayaknya. Viral. Oh, viral. Itu istilah itu viral itu istilah kekinian lah. Pokoknya naik zaman biar digeger Ya. Sekarang zaman now gitu ya. Joko Tingkir mas. Wah, Joko Tingkir. Ya ini ngomong-ngomong Joko Tingkir ini, perasaan kemarin waktu 17-an kok sering pada itu ya, minta lagu itu. Kenapa nih Mas Medi? Nah itu pun saya langsung diskusi dengan temen itu kan. Ya ini kan kita merewind kejadian kurang lebih hampir seminggu yang lalu. Ada penampilan bocah cilik Farel. Itu setelah nyanyi terus ada harapan untuk menyanyikan Joko Tingkir mas. Oh gitu. Agak lama itu mas. Secara langsung itu ya, HUT itu ya. Ya cuma nonton sekilas ya. Agak lama terus mingak belok gini. Terus nggak bisa diulang lagi nyanyi yang pertama pak. Itu apa sih, aduh saya lupa ingat. Berarti banding apa gitu. Diulang lagi lagu itu ya. Lagu Joko Tingkir tidak jadi. Sang ketek lampah. Nah artinya memang kita bicaranya kadang-kadang ibu berpikirnya politis juga wes iki daripada jadi polemik nasional. Karena memang ada tokoh besar mas. Saya menganggap bahwa saya makfum dengan tokoh besar NU ini yang mengkoreksi tentang syair. Tentang syair itu Joko Tingkir. Enggak, masalahnya saya tahu baru lagu Joko Tingkir itu ya 17-an kemarin itu masih gini, di panggung-panggung itu. Lah karena apa, ketika ditawarkan ke masyarakat ini ya, mau nyanyi lagu apa nih, satu lagi ya, orang pada minta Joko Tingkir itu. Yang mana itu lagunya? Saya juga baru tahu kok pada apa ya, sumringah gitu ya. Ya jadi gitu. Pada enjoy. Bahkan itu ada gelagat apa itu? Begini, mas. Jadi menariknya apa? Kenapa menjadi hikmah? Loh ibu-ibu yang gendong anaknya lagi netai anaknya aja ngomong Joko Tingkir mas. Joko Tingkir. Cah cilik lagi main sepeda, gue Joko Tingkirnya ya, untuk kan ada cerita. Artinya apa? Berarti ada pemaknaan bangsa kita ini diingatkan kembali untuk mengingat jas merahnya itu ya. Jas merah, istilahnya sejarahnya itu. Iya. Ya memang. Ini analisanya gimana mas? Ya aku kok menarik ini. Ketika sebelum ada ini ramai ini yang tadi apa? Yang di istana itu ya, istana itu. Iya. Nggak boleh. Berarti sebelumnya ada pro kontra. Sebelumnya ya, berarti sudah ada nih. Sudah ada. Saya ini kuper nih. Sama ramainya yang kemarin ini. Kok ramai sampai ya itu tadi panggung-panggung kok pada itu. Ya kalau saya apresiasi gini Mas Medi. HUT kemarin kayaknya kok rame, istilahnya senang, apalagi saya ngeliat itu kan pada joget seneng ya. Iya. Bukannya tahun kemarin kan nggak ada ya kayak gitu ya. Kan di lockdown nih. Berarti 2 kali kejadian kalau 17-an Agustus nggak ada acara-acara gitu. Ya, kalau nggak salah kali, itu kan 2022 nih, 21, 19 ya. Betul. Kan maksudnya masih di apa lockdown, dibatasi gitu ya. Ya mungkin ini wujud apa ini? Kayak merdeka untuk ekspresi kali ya. Saya melihatnya itu dalam sisi yang positif ya. Mohon maaf kalau kejadian-kejadian yang terkait dengan pemerintah kan politis mas. Politis itu ada like and dislike dan ada konsumsi politik di setiap jangankan kayak gitu mas. Sepatutnya politisi itu beda aja udah jadi omongan mas. Artinya begini mas, mungkin karena Mas Agus ini saya anggap sebagai orang yang bisa menelaah lebih dalam fenomena tentang maraknya Joko Tingkir itu gimana mas? Ya memang menarik kalau saya ngelihat apa ya, memahami ya. Setidak-tidaknya kan kita gini Mas Medi,
kita kembali ke jati diri kita ya manusia kan nggak bisa ngapa-ngapain tak sebenarnya. Yang kuasa kan hanya ya itu tadi ya Allah, istilahnya sang maha kuasa. Kalau orang Jawa bilang ya Gusti Pangeran gitu ya, istilahnya bacalah variasi ke kita yang beragama hanya satu pemahaman gitu ya, ada penciptaan yang memang spektakuler, yang maha besar itu. Nah ini yang menarik memang ketika Joko Tingkir ini dimunculkan, ini kan sebetulnya Allah ngasih cerita apa kan gitu nih ya, kalau antara sepakat nggak sepakat, pro dan kontra. Saya selalu berpikirnya ke situ. Berarti kan mengarah memang ada istilah teori kodok-kodari pangeran, istilahnya kodok-kodari yang maha kuasa itu kan ada sebuah cerita ya kan, titi wancine kalau orang Jawa bilangnya. Memang menarik, tadi saya kok dengar Mas Medi bilang ibu apa sama ibu anak gitu ya, terus ada cerita Joko Tingkir. Setidak-tidaknya adalah berarti kasus kemarin ini ketika ada pro dan kontra, mungkin ya insya Allah nih ya dari Sabang sampai Merauke tahu Joko Tingkir kan ya, betul kan? Iya, betul. Nama Joko Tingkir ini loh dimunculkan. Nah sekarang kita pilih aja ketika ada Joko Tingkir kan ada dua nih persepsi nih, pro dan kontra kan gitu ya. Nah kita mengacu ke nama ini, nama Joko Tingkir kan semua orang berhak toh memakai nama Joko Tingkir kan? Iya. Misalkan bisa jadi kan? Nah, ada tokoh, ada orang di mana namanya juga Joko Tingkir ya gitu loh. Nah, apa ide penulis lagu ini dia memang mengarah ide kepada Joko Tingkir temennya, mungkin itu kita kan apa Joko Tingkir yang pahlawan dalam artian raja yang dimaksud itu, kalau orang sebagian nggak terima ataupun mempertahankan persepsi jangan seperti itulah, itu kan tokoh misalkan ya, kita memang sah-sah saja toh istilahnya hak kita masing-masing gitu. Nah yang menarik kan kalau saya nyikapinya ya kembali lagi ke prinsip kalau kita nanti kabel biasa aja ya menurut saya kita biasa aja nih, nggak usah terlalu terprovokasi yang pro dan kontra. Setidaknya kita menikmati gini keberkahan lagu itu lah. Betul. Nah kalau memang ada yang nggak setuju memang harus kita dengarkan apa nggak setujunya dalam artian apa ilmu. Memang kalau bicara kembali ke konsepnya Joko Tingkir sebuah nama, memang nggak lepas dari cerita Jawa kuno, Jawa lama ya, yang bernama Mas Karebet itu tadi. Jawa kuno atau Jawa gini, maksudnya lama, lampau ya, maksudnya lampau lah, bukan kuno atau ini, maksudnya yang lalu lah, karena ini kan tahun 1500-an ini kalau nggak salah ya. 500. Ya kan itu kan dia raja nih, ya istilahnya, ya sekitar 1500-an zaman Wali Songo dulu itu. Betul. Nah yang menarik kan, kalau Mas mesti tanya saya Joko Tingkir, ya tinggal lagunya nih di dalam bait-bait lagu itu kan berkhasanah apa? Kalau sayup saya dengar itu kan, kalau saya ya mantap-mantap juga karena ya namanya memang enjoy itu joget gitu ya. Dan syairnya katanya juga ada petua-petua di situ. Ya petuanya kan gini, kayak saya lihatnya misalkan kan ada istilah sanepo, tembang yang saling berkaitan gitu. Misalkan kayak Joko Tingkir apa? Minum ngombe dawet. Ojo pikiran ruwet apa? Ojo digawe ruwet nih. Agak Joko Tingkir ruwet. Pokoknya kita itu enjoy biasa, terus motivasi optimis kalau nggak salah kan gitu. Mau ada beli donat ke Kalimantan, mau beli donat ke Kalimantan misalnya. Ini memang ada pemaknaan yang sifatnya gini ya, metafor ya. Kadang-kadang kita langsung bisa melihat orang mukanya serem gitu, wah ini galak. Padahal belum tentu mas, ya kan? Ada satu tulisan yang sifatnya provokatif, sebetulnya isinya juga belum tentu, ya kan gitu mas. Jadi saya kembali apa yang Mas Agus sampaikan, biasa aja sebenarnya. Biasa aja ya. Cuman memang menarik mas. Saya senang selalu berbicara sejarah dulu nih, pemaknaan sejarah. Siapa Joko Tingkir itu? Kenapa kok bisa pro dan kontra dalam artian gitu kan? Kok bisa kalau nggak setuju apa kontra ya? Kontra. Kenapa kok bisa kontra kan? Gitu. Tapi justru yang menarik ada yang kontra mas. Coba dek ada yang kontra. Kalau nggak ada yang kontra, gimana kita akan tahu Joko Tingkir? Nah itu kan hikmahnya Allah ngasih sesuatu yang nggak baik, mungkin nggak setuju gitu ya. Tapi kan harus ada hikmahnya ini. Hikmahnya apa? Orang tahu siapa Joko Tingkir. Nah tak ceritain sini. Kamu pengen tahu Joko Tingkir, misalkan gitu loh, ya kan? Nah kalau sebuah riwayat kan unik, ya, dan uniknya itu nanti memang ada sedikit banyak itu memengaruhi khasanah rakyat Indonesia, masuknya Islam. Betul. Dan tanpa tersadari, setuju nggak setuju, mungkin kan ada istilah silsilah ya. Silsilah itu sebuah konteks jati diri orang ini
Ketemu siapa? Justru yang unik, Joko Tingkir ini sebagian, dan nanti terserah, mungkin pemirsa atau lebih paham ya. Kan ada istilah definisi nasab ataupun silsilah ini, ketemu duriannya Rasulullah nih, Joko Tingkir nih. Ada keturunan. Ada keturunan. Oke. Nah ini kan Dari menarik. Rasulullah. Ya karena kalau kita mungkin sekarang yang kita tahu keturunan Rasulullah kan Habib, misalkan Habib kan memang jelas kayak Rasulullah, kayak apa ya istilahnya, Sayyid ya, Sayyid itu Syarif, Syarif dengan penampilan ya, dengan penampilan yang gitu ya. betul-betul ya ini kan kita bicara Islami banget ya, ya. keislamannya kan seperti itu. Nah cuman kembali ke Joko Tingkir, nah ini kan terus Jadi Joko Tingkir bukan Habib Tingkir. ya kok nggak Habib Tingkir misalkan atau Sayyid misalkan Sayyid Joko Tingkir gitu ya. Nah ini kan menarik ini ulasan-ulasan, sehingga akhirnya seolah-olah sebagian rakyat kita, rakyat Indonesia kan terus melupakan sosok Joko Tingkir yang duriannya maksudnya yang nasibnya ke Rasulullah. Kemungkinan tapi ya nggak tahu nih, mudah-mudahan sih gobrol-gobrol kita memang ada kebenarannya ya, dalam artian ya kalau salah mungkin pemirsa kan bisa mereview ralat ataupun berargumentasi itu. Tapi kan yang ingin saya jelaskan gini Mas Medin, Joko Tingkir kan nggak nama aslinya toh. Betul ya, Awalnya apa Mas kalau Karebet? nggak salah nih Nyon Sewu, aslinya kan Mas Karebet. Karena Mas Karebet itu ada cerita ketika dulu orang tuanya kan gitu kan, orang tuanya tuh nanggap wayang beber. Orang tuanya ini kan Pengging ya Ki Ageng Pengging, Kebu Kenongo ya, Kebu Kenongo. kalau nggak salah ini ya, Ki Kebu ya, Ki Kebu Kenongo ya. Ki Kebu, terus dia punya temen namanya Ki Ageng Tingkir. Nah Ki Kebu ini disebut juga Ki Ageng Pengging, gitu ya. Tapi nanti di sisi ada dua nih, Ki Ageng Pengging 1 dan Ki Ageng 2. Tapi kalau saya memahami ini Ki Kebu Kenongo ini Ki Ageng Pengging 2 Mas Nedi. Karena nanti ada bapaknya yang 1 itu. Nah ketika ini menggelar acara itu ya, namanya wayang itu kan kadang kena angin apa kan terus suaranya berdebar, ya kan Kayak layangan, kita narik layangan Mas. iya, akhirnya Bunyai ya ini istrinya Ki Ageng Pengging ini begitu ngelahirin istilahnya ke jabang bayi ini terus dikasih nama itu Mas Karebet. Ini proses sebuah nama nih, mungkin pemirsa ya rada-rada lupa ingat termasuk saya nanti. Iya, saya Lupa ingat ini cerita lama nih, karena pelajaran saya waktu SD kalau nggak salah ini, pokoknya pelajaran lama lah kita sekolah itu. Nah proses ketika Mas Karebet ini jadi gede, istilahnya umur berapa lah, ini kan ditinggal orang tuanya ini. Karena apa? Ki Ageng Pengging Kebu Kenongo ini ada kasus, istilahnya konflik, intrik politik lagi nih di Kerajaan Demak, kan gitu nih. Begitu Kerajaan Demak ini memunculkan konflik. Nah yang menarik, Ki Ageng Pengging Kebu Kenongo ini muridnya Sesiti Jenar Mas Medi. Termasuk Ki Ageng Tingkir. Nah begitu ini orang tuanya meninggal, Mas Karebet ini dirawat, termasuk ibunya terus nggak lama meninggal, terus dirawat sama Ki Ageng Tingkir. Nah gitu loh. Nah begitu rawat Ki Ageng Tingkir, remajanya terus diganti bukan dinamakan, terus disimbolkan ke anaknya Ki Ageng Tingkir ini, terus namanya Joko Tingkir gitu loh. Joko Tingkir. Nah Joko Tingkir ini kan mengadopsi dari orang tua angkat ya, Ki Ageng Tingkir ini, Ki Ageng Tingkir. Nah, terus dia memang menjadi jati diri kuatnya di nama Joko Tingkir, bukan Mas Karebet lagi, Joko Tingkir kan gitu. Nah sampai proses dia pencarian mungkin kerjaan ataupun ngembara lah, ngembara mencari apa Mas? Iya dia pertamanya kuat, dia memang bela diri Joko Tingkir. Ya akhirnya dia dirawat berguru sama Pak D-nya dari Kebu Kanigoro nih kalau nggak salah, itu kakaknya Kebu yang bapaknya ini Pengging. Terus akhirnya dia punya sahabat. Nah sahabat ini model kayak saya sama Mas Di ini, Mas Manca. Ini saya rada ingat ya, karena nanti ada proses di ketika dia jadi Sultan Hadiwijoyo nih. Mas Manca, Mas Wuji sama siapa ya, Ki Wurjo atau siapa tuh, ada 3 orang pokoknya ini, dan ini sahabat karibnya lah. Karena apa? Ada dimensia ini orang rakyat Indonesia nih, kadang-kadang saya juga ini benar apa enggak ya, ketika dia menjadi penguasa terus ada rujukan lagu Mas Medi, tembang namanya Sigro Milir itu Mas pernah ingat ya, Sigro Milir ya,
yang ceritanya itu, ini terjadi menarik ini. Ketika Joko Tingkir ini merinding Mas kalau denger Sigro Miller. Ya, Sigro Miller ya. Dia kan sebenarnya ada baju 40 baju buaya itu, buaya. Terus dia bisa mengalahkan buaya, terus dikawal. Kalau hewan saya kok nggak logis gitu. Karena apa? Indonesia kan, rakyat Indonesia terutama ini kan punya jiwa apa ya? Nggak secara gamblang ke seorang pemimpin acak disanepokan gitu loh. Saya mikir jangan-jangan Bajul ini tuh preman. Dia bisa mengalahkan preman, bukan buaya gitu loh. Betul. Nah ini betul, ini pro kontra nanti ya. Tapi ketika dia bisa mengalahkan buaya itu, karena memang di Bengawan sekitar air, jalur-jalur air itu, terus dia kan otomatis menggantikan ketua preman ini karena dia bisa mengalahkan. Nah, kenapa? Begitu dia bisa mengalahkan, terus hanya dia dikawal oleh 40 preman itu. Nah, berarti kan dia punya kekuatan secara gini. Di apa ini sungai, tapi begitu dia di darat kan masih dominasi, dia punya jati diri Joko Tingkir yang wah mungkin sedikit balelo gitu loh. Iya, jadi semacam perumpamaan yang ya. Kadang gini Mas, nyambung lagi apa yang kejadian itu dengan kebu Mas, lihat Joko Tingkir berhadapan dengan kebu, itu intrik. Nah, kadang-kadang politik memang perlu intrik. Nah, kebu itu, nah ini kalau dalam dimensi literatur ya, kalau dalam referensi sejarahnya itu kan dimasukin tanah toh. Kebu itu kan dimasukkan sesuatu Joko Tingkir, maksudnya ya itu ya ulahnya Joko Tingkir sendiri gitu loh. Terus akhirnya kan bikin huru-hara. Nah berarti siapa yang bisa mengalahkan itu? Terus Joko Tingkir yang maju. Karena apa? Ya dia tahu kelemahan kerbau itu kok. Makanya ketika Sultan Trenggono itu kan Raja Demak itu saat itu kan terpesona. Kita mengulas ini supaya lebih jelas, walaupun literasi yang disampaikan Mas Agus atau saya itu masih perlu juga dikaji ya Mas. Iya perlu dikaji karena ini saya menarik kalau saya berbicara silsilah di Indonesia itu unik. Nanti ketemunya unik. Contohnya gini, saya ngambil apa ya, ngambil inilah yang kejelasan saya lah, karena orang Indonesia itu nggak lepas daripada peran wali ya, masuk di Indonesia peran wali. Dan wali itu kan nggak hanya sekedar wali Songo yang kita kenal. Wali Songo ada beberapa wali yang tidak termaktum dalam Song 9 itu. Ya, ada wali yang sebelumnya tua dan ada yang wali tua yang mempelopori lah. Itu namanya ini Mas Medi, Sayyid Syekh Jumadil Kubro. Ini kan jelas. Terus nanti kalau kita tarik ke atas itu kan ketemu Syekh kalau saya melihat ini kan modelnya Sayyid, masih Sayyid ya. Beberapa keturunan ketemunya nanti Rasulullah. Ya, karena saya memahami saya gini, kalau Habib mungkin ada baru ya. Kalau dari dulu kan Syarif, maksudnya nama-nama Syarif, Sayyid gitu kan, Al-Imam gitu kan. Nah, karena ini Sayyid Syekh Jumadil Kubro, ya walaupun ini banyak cerita, nanti akan banyak versi itu ya. Ini kalau kita tarik ke atas, nanti ketemu Rasulullah, diangkat lagi. Memang panjang ini. Kita agak bingung juga misalnya Mas, pemirsa mengikuti ini, tapi risalah yang bisa menjadi literasi bisa juga lihat di Google. Bisa ya, lihat di Google. Itu bagaimana sejarah dari yang mau saya gali dari Mas Agus ini gini Mas. Jadi fenomena yang muncul itu kan akhirnya terjadi polemik pro dan kontra. Nah, Mas Agus sudah ngomong bahwa ini ada hikmahnya dan biasa aja sebetulnya, ya kan? Enggak, di umur 19 tahun. Umurnya 19 tahun ya? Sudah menjadi raja itu dia. Dan cukup lama hingga akhir hayat beliau menjabat sebagai raja kalau nggak salah nih literaturnya. Jadi 1568 sampai dengan 1582 Mas. Nah ini perlu juga saya dapat masukan dari Mas Agus. Ini kan risalah cerita fenomena ini awalnya dari lagu Mas, gitu? Iya. Jadi kalau cerita lagu, kenapa lagunya dia dangdut koplo, gitu? Dangdut koplo itu lagi disenengin Mas. Coba misalnya lagu Joko Tingkir munculnya pertama kali lagu jazz. Nah ini cuma masyarakat perkotaan dan nggak akan booming ya, toh? Artinya apa? Menegaskan kembali ini titi wancine lagi. Mengko ono wong sing ngarang lagu Joko Tingkir tembange model koplo itu kan begitu Mas.
Oke, nah ini insya Allah nih ya. Ini salah baru terinspirasi nih malam ini nih. Kalau dibilang wangsit, Mas Untung kan bahasa Gobral Gabrol. Gobral Gabrol pemirsa ya, ini yang saya ini lepas dari nanti ada nuansa politik apa enggak, kita murni Gobral Gabrol sambil ngopi, apa ngerokok gitu ya. Tapi barusan Mas cerita ini salah kerja ketawa itu. Kita mungkin nggak menyadari. Tadi Mas Medi bilang kenapa nggak jazz? Nggak bisa karena ini cerita rakyat. Betul ya? Iya. Berarti dari Sabang sampai Merauke orang harus dikenalkan sosok Joko Tingkir dengan lagu koplo. dengan lagu oke lah. Kita bahagia. Lepas dari setuju pro kontra gitu ya, pro kontra. Dan yang kontra memang gini, kembali ke hakikatnya ceritanya pangeran, ceritanya langit gitu ya. Itu memang harus terjadi, harus dikeluarkan. Terus saya mikir, ada apa? Ada kebiasaan Indonesia punya literasinya dalam sejarah. Nanti akan sebuah rekarnasi cerita akan terulang, rekarnasi cerita. Dan saya ini malam ini saya ketawanya Pak, ini kan sudah tahun politik nih. Oh, nah ini nanti dalam dimensi politik ya, ini masih nggak bicara politik, cuma kita menyikapi Gobral Gabrolnya. Ini nanti ada model sosok kayak Joko Tingkir Mas Medi. Jadi yang memunculkan tangan saya begini itu ini tahun-tahun politik, tahun-tahun dealing Mas, tahun-tahun negosiasi tahun ini Mas, ya tahun ini sebelum sampai ya itu Mas tahun 2024 gitu kan. Jadi memang menarik Mas, saya menangkap bahwa ada pesan-pesan khusus dengan risalah-risalah yang langsung ke bumi, ke Nusantara ini, kejadian-kejadian yang mengerucut pada dimensi-dimensi kepemimpinan, karena Joko Tingkir kan pemimpin, raja, ya kan. Artinya juga begini, oke, bicara masalah risalah kehidupan awal Joko Tingkir sampai dengan beliau wafat. Nah, itu kan ada risalah cerita yang bisa diambil hikmahnya, Mas. Cerita macam-macam yang tadi Mas Agus bilang mengalahkan preman. Itu kita kan kadang-kadang kita terjebak sama metafor, misalnya mengalahkan kebo, mengalahkan buaya, ya kan. Saya kok punya pikiran liar Mas. Kebo itu kalau profilnya itu menang dikon kerja ayo, sing penting mangane warak, awake aja kaya kebo. Kan ada pesan ngono. Misalnya kita sambung-sambungkan, itu Mas. Dikalahkan sama Joko Tingkir. Ini kan hal-hal yang kadang-kadang lompat. Jadi ini Mas, kita ngobrol panjang lebar ini memang intinya begini Mas. Intinya saya kok kembali yang Mas Agus bilang, kita nggak usah hanyut Mas. Jadi ketika orang melihat wayang orang gitu, wayang, pertunjukan wayang, kita melihatnya dari atas gitu. Ini kan ada cerita Mas. Terus kita jangan ikut emosi Mas. Pas wayang tempur gitu, wayu, kita ikut emosi kan Mas. Nah, kita harus melihat makna dari kejadian itu. Jadi intinya apa Mas? Biasa aja. Pemirsa. Jadi apa ya? Semua kejadian yang terjadi ini semoga menjadi hikmah dan kita tidak larut pada dimensi pro dan kontra, karena ini adalah layar lebar Mas. Layar lebar yang kita tonton untuk diambil maknanya. Begitu ya Mas? Biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.